Pak Haji Edi Junaidi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau kebahagiaan dunia akhirat dan juga keluarga beliau, orang-orang yang dicintai oleh beliau, anak cucu beliau semuanya dijadikan orang yang sukses di akhirat, orang yang selamat dunia akhirat, orang yang mulia dunia akhirat, dan juga kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan selalu mendapatkan riayah, amin, mendapatkan wigoyah, mendapatkan perhatian Allah, mendapatkan penjagaan dari Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita kerjakan, sehingga apapun yang kita amalkan, jika kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di situ adalah kebahagiaan kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan lutuf dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang paling penting, kata maha guru saya, yang dibutuhkan oleh umat yaitu lutuf. Lutuf adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita kerjakan, sehingga aktivitas apapun yang kita lakukan, jikalau kita mendapatkan lutuf dari Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada kenikmatan, di situ ada kebahagiaan, di situ ada kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu, ya, maha guru saya, ya, setiap kali berdoa ditutup dengan doa bi khairin wa lutfin wa afiyah. Jadi kita berdoa juga begitu. Ya, doa apapun yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita tutup dengan apa? Bi khairin wa lutfin wa afiyah. Apa maknanya? Bi khairin dengan kebaikan, wa lutfin dengan kasih sayang, wa afiyah dan dengan kesejahteraan. Ya, mungkin ya keadaan kita dalam bangkrut, mungkin keadaan kita dalam keadaan sakit, mungkin keadaan kita lagi pailit, tapi kalau kita mendapatkan lutuf, mendapat afiyah, maka tidak mengefek sedikit pun itu semuanya kepada kita. Bahkan maha guru saya menjelaskan, walaupun seandainya ada seseorang sudah dimasukkan neraka, ya, tapi dia mendapat lutuf, maka neraka berasa surga, katanya. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kita doa minta bi khairin wa lutfin wa afiyah. Ini penting. Ya, makanya itu dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ya, laisa syai'un ahabba ilallah, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah SWT ayyus ala anil afiyah, untuk Allah Ta'ala diminta daripada afiyah. Ya, maka itu Rasulullah bersabda juga dalam hadis lainnya, idza sa'altumullah ta'ala fas'alul afiyah. Apabila kamu minta kepada Allah Ta'ala, maka mintalah afiyah. Ya. Wa qila ya Rasulullah, maka Sayyidatuna Aisyah bertanya, apa itu afiyah wahai Nabi? Ya, fa amal afiyatu fid dunya, adapun afiyah dalam dunia segala kebaikan. Ya, apapun yang kita rasakan kenikmatan, itulah afiyah. Ya, fa amal afiyatu fil akhirah fa huwa, ya, fahiya al jannatu warridhu warahmah wal ghufran, kata Rasulullah. Ya, semua kenikmatan yang ada di akhirat juga terkumpul dalam afiyah. Nah, kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, minta afiyah, minta kesejahteraan di dunia wal. Nah, makanya ini ada doa, ya inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami minta ampunan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Ya, ini satu makna daripada afiyah. Tapi itu semuanya, kalau kita ingin mendapatkan daripada lutuf, ingin mendapatkan daripada afiyah, kita mendapatkan warna-warni kenikmatan, jelas kita memerlukan yang namanya wasilah. Alhamdulillah pada saat ini, ya, Allah Ta'ala menggerakkan hati kita, yang memberikan hidayah kepada kita untuk duduk di majlis ini, tidak lain tidak bukan kita mencari wasilah biar kita mendapatkan afiyah,
kita mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kita tawasuli pada saat ini mengerti, memandang dan memintakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua hajat-hajat kita semuanya, dan beliau selalu setiap detiknya memandang kita, setiap detiknya memperhatikan kita, setiap detiknya menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau kita ada hubungan batiniah dengan seorang wali, maka tidak mungkin kita dilepaskan oleh wali tersebut. Ya, salah satunya kita mempunyai amaliyah 2 minggu sekali kita baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita minta apa? Minta penjagaan dari beliau. Ya, kalau kita mendapat penjagaan dari beliau, ada diceritakan di sini. Ya, ada seseorang membawa barang dagangan di dalam ini. Ya, membawa dagangan. Ini salah satu dari bersekian banyaknya perhatian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bagi orang yang di hatinya ada namanya. Ya, salah satu ada di sini. Ya, saya singkat saja keterangannya. Ada seorang beberapa rombongan. Ya, itu membawa barang-barang. Sehingga ada 4 perampok datang merampas semua yang ada di dalam rombongan tersebut. Ya. Sehingga ringkas cerita, ya barang-barang emas dan seterusnya dibawa oleh perampok tersebut. Tiba-tiba di tengah gua, ya ada teriakan yang luar biasa kerasnya. Ya, ternyata tatkala dilihat, ya ada 2, kan tadi 4 perampok. Ya, 4 perampok, ya. Yang 2 perampok itu lari lagi mengembalikan barang-barangnya orang rombongan tadi. Ya, sudah ini barang kamu? Ya kenapa? Teman saya 2 mati karena sebab kena lempar bagia katanya. Bagia. Ya, bagia. Ternyata bagiannya 1 bagian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau memberikan perhatian ini bukan cuma-cuma, bukan. Ya, bukan cuma-cuma. Ya. Ya, itu terjadi 3-4 hari sebelumnya. Ya, terjadi nyambung. Pada waktu itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mau ngajar, tiba-tiba melempar kop itu namanya apa? Gempiak bahasa Jawanya itu apa? Sandal kayu. Iya, sandal kayu itu. Iya, gitu. Jadi jalannya Klompen itu 3 hari baru nyampe kepada daerah yang dituju tadi itu. Sehingga menghantam 2 perampok, yang 2 untung lari. Ya, sehingga mati teriak karena sebab kelempar sehingga cepat-cepat mengembalikan yang 2 lagi, ini barang kamu ya. Karena teman saya 2 sudah mati karena sebab dilempar tidak tahu lempar kemana itu. Ya itu. Ternyata ya rombongan tadi itu ada seseorang yang di hatinya itu, saya bernadar kalau saya sukses berdagang ini, ya saya mau sowan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masya Allah. Kalau dirampok kan nggak mungkin sukses kan? Ya, ini mendengar, ini tidak kenal kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, begitu juga kita semuanya. Kita belum pernah bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tapi beliau berjanji, ya penjagaanku, mahabbahku, bahkan panahku akan menuju dan membela dan menjaga orang-orang yang selalu bertawasul kepada aku. Ini janji Syekh Abdul Jailani. Mustahil, kata mbak guru saya, seorang wali itu bohong. Ya, kalau bohong ya jangan jadi wali. Itu salah satu dari bara syarat ibadah sidqul hadits, yaitu jujurnya pembicaraan. Ya. Apa yang kita pahami ini? Syekh Abdul Qadir Jailani sangat perhatian kepada seseorang yang ada hubungan dengannya. Ya, kita dulu sekarang ini mencari wasilah. Mudah-mudahan kita semua digobol hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sia-sia, bukan sia. Ini perkara yang luar biasa. Kalau dinilai, kata maha guru saya yang mulia Abdurrahman, ya kita ini lagi berdakwah. Bahkan berdakwah yang lebih manfaat pada akhir zaman itu berdakwah tatkala kita kumpul-kumpul baca zikir, kumpul-kumpul baca manaqib, kumpul-kumpul baca sholawat dan seterusnya. Kenapa? Dalam satu riwayat mengatakan tatkala kita berkumpul-kumpul baca manaqib, kita kumpul-kumpul beribadah kepada Allah SWT, bertawasul dan seterusnya. Ya, yang masih teraskan gambarannya bahwa manaqib juga ibadah yang luar biasa. Kenapa? Didasarkan kecintaan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, Pak Haji Edi juga ini mengamalkan ini bukan semerta-merta, bukan kebetulan, bukan. Tidak ada di dalam dunia ini kebetulan, tidak ada.
Tidak ada, bahkan mengedipkan mata itu bukan kebetulan, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengadakan ini sudah sudah tercatat ya, tercatat di bukunya Syekh Abdul Jalani bahwa dia si fulan akan masuk mendapat syafaatku, akan masuk mendapat barokahku, akan masuk mendapatkan perhatianku. Ya begitu. Ya kalau saya jelaskan kitabnya sangat banyak sekali kitabnya. Ya. Jadi kita ini mendapat perhatian khusus daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Walaupun zamannya sangat jauh, tapi alhamdulillah ya mudah-mudahan kita ya jangan keinginan dunia saja, keinginan akhirat kita digobol oleh Allah SWT dengan barokah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, jadi kata maha guru saya, tatkala kita berkumpul-kumpul baca manaqib, baca tahlil, baca maulid, ya Allah Taala itu mengangkat ada awan di masjid ini. Kalau kita baca manaqib, kita ngaji seperti ini, ya, ada awan melambung ke langit. Ya, melambung. Ini awan tadi itu disebabkan ya muncul dari bara majlis yang di situ dibacakan manaqib, yang di situ dibacakan maulid atau ibadah apapun atau ngaji Al-Qur'an, ya, ada awan melambung ke langit, Allah Ta'ala giring. Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk menggiring awan tersebut untuk jatuh atau di tempat yang di situ jauh daripada dakwah daripada umat baginda Nabi Muhammad. Mungkin ya tadi kita ngaji atau nanti kita baca manaqib ada awan ya, Allah Ta'ala kirimkan malaikat untuk menggiring awan yang disebabkan kita baca manaqib tadi itu ke Papua. Ke Papua. Sehingga awan tadi menjadi mendung dan hujanlah. Ya, menjadi hujanlah. Hujan itu tidak menimpa kepada orang kafir kecuali akan menjadi Islam. Tidak menimpa kepada orang jelek akan menjadi hidayah. Ya, tidak menimpa kepada orang yang bermaksiat kecuali bertaubat. Ini ya kita ini berdakwah, tapi berdakwah maknawiyah. Ya, jadi baca manaqib, baca maulid, baca apapun yang kita kerjakan bareng-bareng ini, itu tadi fadilahnya. Ya, ada awan yang melambung dengan sebab kita membaca wirid-wirid dan seterusnya. Ya Allah kiri. Ya, ini kita nggak merasa kalau kita berdakwah, mendoakan sesama, mendoakan umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hati kita ada kecintaan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ingat kata maha guru saya dalam satu hadisnya, ya, ma'hual makna hadis qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini peruntungan kita, ya. Walaupun mungkin segelintir saja yang hadir, tapi ini satu hadiah yang besar dari Allah Ta'ala untuk kita semuanya. Apa kata Rasulullah SAW? Man ahabba awliya Allah. Perhatikan, barang siapa yang mencintai wali-walinya Allah, ya, husyira ma'ahum yaumal qiyamah, pasti dia akan dikumpulkan bersama wali Allah Ta'ala kelak pada hari wa yusabuna bihisabihim walau lam ya'malu a'malahum. Maka nanti ya amaliyah kita nanti di akhirat dihisab seperti hisabnya para wali. Sangat enteng hisabnya. Masa wali banyak dosa, kita yang banyak dosa. Ya. Jadi nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hisabnya para wali, itu diringankan. Walaupun kita tidak mengamalkan seperti amaliyah para wali. Ini fadilah apa? Fadilah kita baca manaqib. Fadilah apa? Fadilah kita mengenal wali-wali Allah Ta'ala. Fadilah apa? Fadilah kita cinta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita penuh dosa, noda, dan sulit untuk beribadah, sulit untuk taat, ahli maksiat, tapi di hati kita ada al-mahabbah, kecintaan. Ya, kita niat khidmah kepada Syekh Abdul Jalani. Ya, beliau Pak Haji Edi niat khidmah mengadakan ini dan itu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan nanti ya kita dikumpulkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, satu Fatihah kita fatihahkan kepada Syekh Abdul Jalani atau kepada orang-orang muslim. Ya, tatkala kita lihat kuburan, ya kita bacakan Fatihah kepada mereka. Nanti kalau kita getol membacakan Fatihah kepada mereka, kepada wali-wali Allah SWT, tatkala kita mati, tatkala kita sudah meninggal, yang menyambut kita orang-orang yang sering kita bacakan Fatihah di dunia. Ya, kalau kita sering baca Fatihah kepada Syekh Abdul Jalani, nanti tatkala kita mati, beliau yang menyambut ruh kita. Kalau sudah disambut bagaimana? Ya, luar biasa. Karunia yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari. Ya, mungkin 2 minggu sekali kita ngaji, mengenalkan diri kita kepada Syekh Abdul Jalani. Enggak sia-sia kita ini. Ya, beliau memandang kita.
Ini butuh keyakinan. Apapun butuh keyakinan. Sholat butuh keyakinan. Kalau kita nggak yakin, nggak mungkin sholat. Ya kan? Doa kita juga butuh keyakinan. Kalau nggak yakin, nggak diterima oleh Allah SWT. Lah, kecintaan butuh keyakinan. Dan muncul keyakinan kalau kita kenal. Ya, kalau kita mengetahui ya apa yang kita cinta. Karena yakin itu ada 3 tingkatan. Ada ilmul yakin. Ada apa itu lagi? Ainul yakin. Yang tertinggi apa? Hakul yakin. Lah, nggak mungkin kita sampai kepada apa ainul yakin kecuali kita harus mengalami dengan ilmul yakin. Apa makna ilmu yakin? Ilmu yakin keyakinan muncul daripada ilmu. Ya, mungkin ya kita mendengarkan nasihat yang saya sampaikan tadi itu kita muncul keyakinan. Lah, kita sudah sampai kepada apa? Ilmul yakin. Begitu. Contohnya gampangnya begini lah. Ya, kalau kita bapak-bapak tahu jadam nggak? Tahu jadam nggak? Nggak tahu kan ya? Nah, saya kasih ilmunya. Jadam yaitu sesuatu hitam yang pahit, lem modelnya. Untuk apa? Rasanya pahit untuk obat gatal. Paham? Ya. Jadi jadam ya warnanya hitam seperti aspal, pahitnya luar biasa. Umumnya kalau anak pesantren itu buat penyakit gatal. Nah, tahu kan? Kalau ditanya apa itu jadam? Jadam itu sesuatu yang hitam, rasanya yang pahit seperti aspal. Biasanya orang-orang itu buat apa? Buat gatal. Jadam namanya. Ya, as-sabru kasibri jadam. Ya, kita sekarang apa mempunyai keyakinan bahwa jadam rasanya pahit, tapi belum sampai kepada ainul yakin karena belum tahu jadamnya model kayak apa. Ya. Kalau ingin tahu jadam, besok ke pasar beli jadam gitu. Oh, ternyata begini jadam. Ya, hitam begini ya. Hitam begini ya. Modelnya seperti asfal. Tatkala kita jilat, oh benar ternyata pahit. Itu sudah hakul yakin. Ya, hakul yakinnya kita ini dibutuhkan dalam agama. Ya, kita mempunyai ilmu yakin kepada api. Api apa rasanya? Panas. Ya, ainul yakin sudah melihat tatkala ada orang kena api, kebakaran atau kepanasan. Ya, kita juga jelas ya pernah kena api, rasanya apa? Nah, berarti tatkala kita membahas tentang masalah api, bahwa keyakinan kita kepada api sudah sampai kepada hakul yakin, sudah tahu ilmunya, sudah melihat dengan mata ya, dan juga pernah merasakan. Lah, kita harus begitu dalam beribadah kepada Allah, harus sampai hakul yakin. Tapi memang sulit ya, tidak mempunyai makom seperti ini kecuali para anbiya dan para aulia seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Walaupun kita nggak sampai seperti beliau, mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada beliau, kita kelak dikumpulkan dengan beliau. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Syaulillahi lana wa li hababina al-Fatihah. A'udzu billahi